Ada Apa tuh? masalah komunikasi itu bener nggak sih? Masalah komunikasi antara Sintayong dan pemain diaspora yang katanya agak terbentur itu. Gue masih percaya sama versinya JJ sampai hari ini. Karena agak janggal aja mengingat pemain-pemain diaspora pun pada ngucapin ini kan, ngucapin terima kasih Sintayong dan semacamnya kan. Tapi kalau misalnya nggak di pressure, kenapa Sintayong di pressure? Kan nggak fair dong. Nah, Yang satu di pressure, satu nggak boleh di pressure gitu. Nah, teori liar kedua Hmm. gua Cor ada nih. Dan ketua PSSI kita, Nurdin Halid, itu kan bilang kan, kemenangan Hmm. Indonesia atas Arab itu terjadi Hmm. karena pemainnya yang meeting, jadi tanpa strategi Sintayong. Itu pendapat yang sangat absurd karena jadi di menurut gue Lebih itu banyak gol MU lawan Soton daripada HP Koci. HP Koci cuma 2. Sorry, sorry, sorry. Hai, welcome to podcast Double Pivot Again. Dan kali ini gue tidak sendiri, gue udah bersama dengan partner gue, Willy, juga ada Felix juga, dan kita ada kedatangan tamu spesial, yaitu ada Arung Budoyo hari ini. Hai Arung, thank you udah datang ke podcast kita nih kali ini. Ada dua topik pembahasan yang seperti biasa, nggak jauh-jauh dari Timnas dan MU ya, Will ya. Selalu bahas topik itu. langganan. Topik langganan. Ini kebetulan gua kenalin dikit ya buat netizen. Akung ini adalah jurnalis olahraga ya, Akung ya. Yoi. Liputannya bola, balapan juga ya. Sebut Pasti kan Yo. medianya dong, kemana? Cor. Hah? Medianya apa tuh? Sebut Mau media dong. disebut nih? Enggak. Mau disebutin nih? Jangan lah. Oh jangan, Ya, tapi Tinggal jadi, dia googling juga tahu kok. Tinggal googling juga tahu. ya, jadi, jadi balapan apa kemarin Mandalika ya, Akung ya? Datang ya, Akung? Iya Mandalika. wih, Enggak, gue Mandalika. nggak datang. Tapi gue datang acara yang lain di Mandalika. Oh ya, siap siap. Dan ini yang pasti adalah ngomongin balapan nih, timnas kita Hmm. juga lagi balapan juga untuk menuju Piala Dunia 2026. Nah, Ya. di mana yang kita tahu nih, Rung, ini gue langsung tanya ke Hmm. Akung ya, karena Akung yang punya info A1-nya nih, Akung nih. sepuh sepuh. Katanya Apa? Sintayong kan diganti sama Patrick Kluivert supaya bisa Hmm. lolos Piala Dunia, ya kan? Ya kan? Hmm. Ya. Tapi mendadak tiba-tiba ada interview di Patrick Kluivert dengan ya gue sebut aja Liputan 6 ya. Itu katanya Hmm. dia nggak mesti lolos Piala Dunia. Kalau kayak gitu buat apa ganti Sintayong, Rung? Iya, katanya Patrick Kluivert ngaku katanya targetnya bukan 2026 tapi 2030. Nah, ini jadi Mm-mm. pertanyaan. Terus buat apa Mm-mm. ganti Sintayong ke Patrick Kluivert? Ada apa di belakang? Ya, kita agak nggak tahu juga ya kalau misalnya di belakang ada sesuatu atau apa. Tapi ya kalau dari yang PSSI bilang kan selama ini ada friksi internal. Nah, friksi internal Mm-mm. itu kalau misalnya nggak diselesaikan secara cepat-cepat itu akan bahaya karena mengganggu ruang ganti. Nah, kalau udah ruang Mm. gantinya terganggu, tim jadi nggak satu. Tapi, Mm. tapi belakangan penerjemahnya Sintayong juga bilang sebetulnya nggak ada tuh apa namanya friksi-friksi. Juga Mm. katanya kan waktu habis lawan Cina ya, sebelum lawan Mm. Bahrain itu dibilangnya kan ada pemain tuh yang nggak suka gitu sama Sintayong. Terus juga pas mau lawan Arab Saudi juga bilangnya kan ada rapat di luar uh, ininya Sintayong kan pengetahuan Sintayong, ternyata JJ bilangnya ada ada izin dari Sintayong, bahkan Sintayong yang nyuruh. Jadi sampai Oh, hari ini tuh belum ada yang ini ya, versi yang mana yang harus dipercaya tuh agak-agak ini yang bagus. jadi Ya, ini ya, jadi ada dua sumber ya, Rung ya. ya betul ada dua sumber. Ya tergantung ini sih berpihak kemana. Jadi Kalau misalnya lo ada apa tuh? masalah komunikasi itu bener nggak sih? Masalah komunikasi antara Sintayong dan pemain diaspora yang katanya agak terbentur itu. Oh, kalau komunikasi ya, gini, yang gue tahu Sintayong itu bisa bahasa Inggris, tapi nggak fasih. Bisa dan fasih itu adalah Hmm. dua hal yang berbeda. Jadi Benar. ya kalau dibilang ada komunikasi masalah nggak juga, karena satu penerjemahnya Sintayong kan bisa bahasa Inggris juga tuh. Hmm. Jadi ya gue masih percaya sama versinya JJ sampai hari ini, karena agak janggal aja mengingat pemain-pemain diaspora pun pada ngucapin ini kan, ngucapin terima kasih Sintayong dan semacamnya kan. Kalau Hmm. biasanya pelatih dipecat itu pemain gak suka, pemain itu gak akan ada postingan sama sekali. Even klarifikasi kayak Messi Hers itu tuh nggak ada sama sekali. Tapi ini hampir semua itu ngomong. Jadi ya terserah sih lo mau percaya mana. Kalau gue lebih percaya pada JJ sampai hari ini. Oke, Lik.
Lu sebagai fans timnas nih, Lik, gue nanya lu sebagai kan kita sesama fans timnas ya, Lik ya. Lu udah Iya, mendengar nih ada versinya dari PSSI, ada versinya dari pihak yang satunya lagi gitu. Menurut lu ini netizen nih harusnya gimana nih menurut lu nih? Pertama gue melihat apa ya, ada dua statement yang sebenarnya yang awal kan bilangnya niatnya diganti STY ke Kluivert biar lolos di tahun ini kan, tahun ini, tahun depan Piala Dunia tahun tahun depan. depan, tahun depan. Iya, Tapi membuka ternyata peluang lah dari katanya. Kluivert dan Pak Exco, ini gue nggak sebut Mm-mm. nama ya, tapi ada Exco bilang targetnya emang bukan tahun ini tapi 2030. Oh ya Maksudnya, gue tahu tuh. ya jadi maksud gue mau ada apa ya, ini teori liar gue aja ya Cor, jadi jangan dianggap serius. Mungkin Mm-mm. Kluivert dibilang sama PSSI kalau udah kalem aja lu, jangan dibawa pressure banget. Jadi ya udah, yang penting fokus pembenahan, yang penting judulnya masuk Pildun, Cor, tapi nggak di pressure gitu loh. Tahun ini, tahun depan harus masuk Hmm. gitu. Tapi Atau kalau oke lanjut. nggak, silakan silakan. Ya ya, silakan. Tapi kalau misalnya nggak di pressure, kenapa Sintayong di pressure? Kan nggak fair dong. Nah, Yang satu di pressure, satu nggak boleh di pressure gitu. Nah, teori liar kedua Hmm. gua Cor ada nih. Boleh. Nah, misal em Sintayong kan adalah pelatih, bekas, bukan bekas bahasanya, kayak pelatih dari rezim federasi sebelumnya, dan Mm-mm. menurut gua Pak Erick Mm. Thohir mungkin ingin membuat legasinya sendiri dengan pelatih barunya, maka didatangkanlah Mm. pelatih lain bukan Sintayong. Kan kalau misalnya Sintayong sukses di Pilun kali ini pun, maka yang dielu-elukan maksudnya kan itu hasil dari rezim federasi sebelumnya gitu, Sintayong ini. ya. Tapi kan kalau misalnya Clever sukses atau apa, ya itu kreditnya buat Pak Erik. Mm-mm. Tapi ini teori liar saya, nggak bisa Teori ya. dibuktikan. Ya, Bebas dong kan berteori dong. Ya, Ya betul. itu ya, sih. ya. Sebagai Betul, bebas, netizen bebas, ya. betul, bebas. Will, lu udah denger kan tadi ada beberapa versi kan gitu. Ada dua versi lah Hmm. seenggaknya. Gue mau masalah target, fokusnya ke target sama komunikasi. Lu Hmm. ngelihatnya gimana nih? Ngelihatnya nih. Kalau masalah target yang dibilang PK, dia bilang PSSI nggak menargetkan lolos Pildun. Itu menurut gua Nggak mesti katanya, ya nggak nggak mesti. mesti lulus Pildun. Itu menurut gua Hmm. menunjukkan PSSI itu nggak konsisten sih, pelin plan. Waduh, waduh. Ada Elplin plan nih nanti nih. Oke, lanjut. Iya kayak alasan lu pecat Sintayong tuh apa? Ya lolos Pildun dong, target jangka pendeknya. Tapi tiba-tiba lu kasih eh menginin PK, PT Kluivert mengangkat Kluivert, terus lu kasih target yang ringan gitu, dalam tanda kutip ya ringan. Kayak ya udah buat apa dipecat kalau gitu? Poinnya Sintayong dipecatnya apa? Ya kan? Kalau komunikasi misalnya, karena kan yang beredar kan selama ini karena komunikasi kan, ada Mm-mm. dinamika itu kan, Will. Betul. Lu ngelihatnya gimana? Kalau komunikasi sih emang menurut gue ya PT Kluivert pasti bakal lebih sukses lah secara komunikasi. Kan pemain diaspora kita juga banyak yang Belanda. Dia juga bisa bahasa Belanda, jago bahasa Inggris juga kan. Jadi komunikasi sih gue Hmm. jamin lancar lah dengan pemain diaspora dan juga pemain lokal kita harusnya. Pemain lokal kita juga pasti ya bisa dong Inggris dikit-dikit yang standar. Terus juga Ya. ada penerjemah gitu. Jadi kalau komunikasi sih gue setuju banget lah kalau alasan komunikasi. Walaupun mungkin yang Hmm. tadi Mas Arung bilang ya, sebenarnya nggak ada itu konflik antara di ruang ganti itu. Mungkin aja itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh PSSI tercinta kita gitu, agar menjadi make sense gitu loh pemecatan ini gitu. Hmm, Karena mungkin ini Mungkin tuh ya. emang mungkin. dijadiin alat juga nih untuk ketum kita untuk pemilu selanjutnya. Mungkin. Waduh, berat banget tuh. Waduh. Tapi benar Kejauhan sih kalau kali, Pak. kalau kalau dari lihat dari kontraknya Kluivert ya sampai Hmm. 2027 plus opsi perpanjangan 2 tahun. 2027, Eh, 2029 Iya. maksudnya ini ya, maksudnya maju di masuk ya. 2029 kan untuk mencalonkan diri lagi gitu Nah, maksudnya. iya. Apa gimana? Enggak kan? Tadi PSSI Ya, Harum kan maksudnya itu. banyak tuh warga kita yang cinta bola. Jadinya suaranya udah Eh, terjaring banyak. Betul, Waduh, betul jauh banget sekali. ya. Iya bisa. teori Iya ya, sih, Teori, teori ya, teori, Teori, teori. teori. biar teori. sekali Kita lagi teori ya, berlindung di sekali balik lagi teori. teori. Betul. Rung, Enggak, coba selamatkan show ini, Rung. Jadi gini, ini jadi bentar, gue apa? sedikit rangkum ya dari JJ ya. Jadi ini Hmm. menariknya nih, sebelumnya dari mantan ketua PSSI kita, Nurdin Halid, itu kan bilang kan, kemenangan Indonesia atas Arab itu
terjadi karena pemainnya yang meeting, jadi tanpa strategi Sinteyong. Hal itu benar-benar langsung dibantah oleh JJ kan di Iya. yang video dia sama Jebret lah. Ini kita sebut Hmm. aja. Menurut lu gimana, Kalau- Rung? Menurut lu? Itu pendapat yang sangat absurd karena kalau lihat gaya mainnya waktu lawan Arab Saudi, mainnya sama kok kayak taktik yang dipakai Sintayong. Kalaupun misalnya nggak usah pakai misalnya nih dibilangnya itu taktik pemain, ya mending nggak usah pakai pelatih dari awal. Iya kan, nggak usah ada pelatih dari awal. Kasih aja pelatih fisik, nggak usah pakai pelatih kepala. Aduh, pelatih fisik. Ih, pelatih fisik aja Iya udah. benar-benar. Ya kan, atau kayak misalnya ini modus-modusnya klub-klub Indonesia kalau main di AFC, kalau lisensi pelatihnya nggak pas, Oh iya. jadi siapa dipasang, tapi yang bawahnya ini pelatih yang benernya gitu. Dia kan sering Ini banget kan apa? kayak gitu. Iya, pelatih yang Emral Abus, berlisensi siapa? Emral Abus. Emral Halo, Abus, Bapak iya. Emral. Ya, Emral Abus tuh biasanya gitu. Legend itu, Emral Abus legend. pelatih kepalanya dan bawahnya pelatih yang benernya. Ya kayak gitu aja, nggak usah pakai pelatih kepala. Kalau mau ya Erick Thohir aja jadi pelatih kepala, nah pemainnya Waduh. gitu aja. Kalau pakai Jadi- teorinya Pak Nurdin Halid, itu kalau pakai teori Iya. Pak Nurdin Halid. Dengan segala hormat ya, dengan segala hormat. Iya, Segala dengan hormat. Gue mau bring up sesuatu yang lagi lumayan viral dah. Jadi Apa tuh? Nah, Boleh tuh, akhirnya boleh tuh. Sintayong kan angkat suara tuh tentang pemecatan ini. Dia Oh bilang, iya, ada. ya kan, tanggal dia dipecat itu jam 9.40, saya baru dikasih tahu dipecat. Jam. Hmm. Hari apa ya itu ya? Terus beberapa saat kemudian udah ada pelatih baru. Nah, dia merasa agak sedih di situ. Gimana tuh kalau menurut kalian tuh tentang hal itu? Yang menurut gue yang udah pasti sih planningnya Sintayong dipecat tuh udah pikirnya dari jauh-jauh hari. Jadi maksud gue kayak kalau nggak salah Kluivert itu sama si Pak Erik lu udah menjalin komunikasi sejak lama kan, Master? 25 dari 25 kan katanya yang interview itu. Sebenarnya komunikasi itu udah dari Piala Asia Udah 2023. jauh ya? Tapi cuma komunikasi biasa doang, nggak ada omongan buat latih timnas tuh nggak ada. Kalau Tapi menurut menurut gua udah penuturan lama dari Kluivert sih beberapa minggu ya, Rung ya kalau nggak salah ya. Coba Iya. lu tambahin deh. Jauh sebelum dari tanggal 25 Desember itu. Jadi mereka ketemu pertama kali itu di Qatar. Gue lupa antara ketemu pas Piala Dunia atau pas Piala Asia. Pokoknya ketemu di Qatar. Terus komunikasi lah, ya biasa lah. Pak Erik kan koneksinya banyak. Nah, Iya. dari situ tuh ya komunikasi. Ya mungkin Erik nanya kali, nganggur nih. Udah kerjaan enggak gitu. Bisa aja kan gitu. Kita nggak tahu. Namanya kan komunikasi informal, Bos. Gitu kan. Betul. Ya kan? Kasian sih gue. Ya kan? Nah, baru pas tanggal 25 Desember itu interview. Tapi katanya ya, 28 Desember itu Sintayong nonton Liga Indonesia Persebaya lawan Bali. Iya. Nah, jadi Sintayong lagi mantau pemain, Pak Erik mantau pelatih gitu, beda. Aduh, Hmm. ironis sih. Agak Iya, kasihan. ironis. Tapi Sedih. kalau soal Sintayong dipecat pagi-pagi itu dia baru tahu, itu kayaknya modus yang normal. Kalau misalnya mundur nih ya, kan ini agak sedikit kenapa-kenapa MU juga. Erik Ten Hag itu kan dikasih tahu dipecat itu juga pagi. Betul. Pagi. Tapi penggantinya nggak dicari dari jauh-jauh hari mas kalau MU. Kalau itu ya. Aduh lucu banget. Waduh. Belain MU banget nih. Ya udahlah ya. Tolong ini disapunya gimana, Con? Tapi Ruben Amorim terbukti berhasil membawa Manchester United mengalahkan Southampton 3-1. Iya kan, bener kan? Halus ya. Tapi ya. Belakangnya halus. Iya. Tapi ya. Gue tuh sebenarnya kan nggak nonton di match ya. Tapi gue sempat bangun lah di dini hari tengah malam. Gue cek skor. Gue bilang anjir, Soton unggul 1-0 sama MU. Ya udah kan. Terus gue dalam hati, wah ini episode nih bakal gue bully MU nih. Karena kebetulan Willy, Felix sama aku nih tiga-tiganya fans MU kan. Pas Mampus pagi-pagi Anda. gua bangun. Mampus Anda. Emang enak Pas serius. bangun pagi-pagi, kenapa jadi 3-1? Sama Diallo hat-trick lagi sama Diallo. Iya. Rashford Gimana, aja Will? nggak pernah loh. Rashford aja nggak pernah. Karena Bayangin. pemain MU terakhir yang hat-trick tuh Cristiano Ronaldo Betul. di Iya. waktu Lawan Tottenham Hotspur. 2021 ya apa 2022 tuh. 2022. Will, gimana Will menurut lo? Kemenangan 3-1 harus sampai menunggu Amad Diallo melakukan magic, kebobolan sama tim papan bawah, gimana Will? Gue juga nggak nonton ya karena tengah malam juga. Tapi gue agak Iya. pagi-pagi gue lihat Twitternya Koci. Filsuf Belanda Oh, kita, iya. si Koci Iya. kayak nge-tweet tuh di tengah-tengah pertandingan. Aduh MU bapuk banget 1-0. Ini bentar lagi 2-0 nih. Sampai full time ternyata 3-1.
Jadi menurut gue Lebih ini banyak gol MU lawan Soton daripada HP Koci. HP Koci cuma 2. Sorry, sorry, sorry. Sorry. oke, balik lagi Yang ya. penting Biasanya nih, ya. MU kalau lawan tim kecil udah ketinggalan 1-0, itu berlanjut 2-0, 3-0. Betul. Makanya. Gue Berarti Tapi, pikir Newcastle tim kalah nih kecil MU. berarti. di Newcastle tim pertandingan kecil Hmm. kali berarti. ini kayak membuktikan lah, MU tuh memiliki, udah mental udah bangkit lah. Fighting spiritnya udah kembali setelah melawan tim-tim besar itu. Dan bahkan pergantian King di babak MU is kedua back. itu yang dari Ruben Amorim masukin Anthony, gantiin Anthony. Mainu, itu Sorry, gue cukup sambil makan ya. bagus. Anthony-nya jadi ke Aman. wingback, terus Bruno-nya Iya. ditarik jadi midfield, si Amata jadi di depan nih. Nah, itu Iya. yang menurut gua merubah permainan sih di babak kedua. Oke, cakep nih. Tactical masterclass by Amorim ya. Parah. Lik, gimana Lik? Lu ngelihat Amad Ya, Diallo nih, Lik. Gila nih bocil enggak, kematian gue kita nih. sebelum lompat ke dialog, gue mau ngomentari Anthony dulu nih, Will. Wih, Tadi Anthony masuk, lu bilang kan emang efeknya bagus gitu kalau eh, secara kita lihat dari gameplaynya. Tapi gue eh. menyayangkan ada cor depan gawang Iya, tinggal iya. tap in. Hmm. Gagal anjir. Bayangin Lu mau tau nggak? sosok Lik, 100 juta. Sosok 100 juta. Tap in nggak Lik, bisa, Lik. Cok. Aneh Gue banget. sebagai pengacaranya Anthony ya, gue akan Oh ya, membela. silakan, Lik, silakan. lo harus tahu, Anthony itu udah tahu kalau Amad Diallo nih bakal bersinar. Jadi dia nggak mau mencuri panggung dari Panggung. Oh, sinar alah. sinar bintangnya Amad Diallo tuh bakal cerah kalau Anthony nggak cetak gol. Lo Emang beda. Oh, bayangin, Lik, alah. lo bayangin kalau waktu itu Anthony yang cetak gol, nggak ada itu hat-trick Amad Diallo, nggak ada yang bahas. Yang pasti yang dibahas Anthony. Jadi di sini kita ngelihat Anthony ini sangat baik hati, murah hati, dan bijaksana. Emang Itu beda Lik. God Santo kita yang Anto, satu ini ya. Santo Iya, iya. Antonius, Santo Antonius, God Anthony Ya, emang. Santo susahnya kurang Antonius. lebih sama kayak Will yang gue bisa bilang ya. Kayak aspek improve dari MU. Pertama gue bisa lihat fighting spiritnya. Itu Hmm. gacor lah gue bilang. Hmm. Nah, cuma penyesalan gue Oke. udah balik lagi Anthony. Bangsat Anda. Anthony. Rum, gimana Rum? Lo ngelihat ini? Tadinya Apa gue tuh? berpikir MU kan agak kesulitan ya lawan tim-tim cere Ah, ya tadinya ya. ah. Dia boleh lah menang lawan apa? Nyingkirin Arsenal, menang lawan City, terus nahan Liverpool. Tadi gue pikir bakal bermasalah lagi nih lawan Soton nih. Ah. Tapi ternyata bisa comeback berkat Amad Diallo United nih. Gimana Rum? Ah. Lo ngelihatnya? Sama dia lihat. Kalau yang gue lihat ya dari waktu lawan City sampai sekarang, gue sih menyarankan fans MU nontonnya babak kedua aja. Pertama nggak usah ditonton. Wah, Iya, nontonnya babak kedua Oke. aja. Lo lihat lawan City kan comebacknya menit-menit akhir tuh, 10 menit akhir. Iya. Iya. Terus lawan Arsenal unggul duluan. Lawan Iya. Liverpool kan juga unggul duluan tapi kemudian comeback kan. Terus terakhir ini comeback lawan Southampton. Makanya dari situ mending besok kalau lo misalnya nih besok kan minggu lawan Brighton nih. Kan main jam Betul. 9 ya. Lo nonton jam 10 aja. Jangan jam 9. Dari jam 10 aja. Berarti Mas Kecuali lo Agung mau kita prinsipnya kayak nonton Madrid gak sih Mas? Kalau nonton MU tuh. bener. Iya, Untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang. Iya, Besok kalau nonton MU gitu aja, babak kedua aja. Babak kedua spesifik Biasakan menit 70 ke atas. betul. biasakan nonton MU dari menit 70 gitu ya. Ya, Jargonnya betul. gitu ya. Betul. Jadi lu cari kegiatan aja dulu dari menit 1 sampai 70, nah baru habis itu. Tadi lu nyinggung soal MU lawan Brighton. Ini gue tutup dengan prediksi aja kali ya, prediksi. Dari Lik, gimana Lik? MU lawan Brighton, Lik, menurut lu? Apakah MU Seperti biasa tim ya. Amad Diallo bakal bersinar lagi? Seperti biasa gue prediksi MU tuh pasti kebobolan di awal, Cor. Pasti itu. Jadi awalnya 1-0 tapi 2-1 lah. MU udah dapat fighting spirit tapi belum bisa segacor itu juga. Jadi 2-1. Normatif. Oke, 2-1. Tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis. Semua gol dicetak Amad Diallo berarti ya? Kadang-kadang gue berharap Anthony ngegolin gitu, Cor. Oh, Iya. lu kayak Iya. fans Anthony kayaknya. Parah. Oke, Will. Ya. sama Berapa, lah, Will, menurut sama lu? lah sama Felix lah. Skor tipis saya 2-1. Tapi mungkin gue 2-1 berharap ini ya, kalau bisa MU mainnya lebih solid lah, terutama di lini belakang gitu. Apalagi Lord Maguire kita udah kembali ke top perform gitu. Kalau bisa Betul. Maguire dipasang lebih awal. Terus juga Ziggy sih harus disorot, itu lagi apa ya, Lumayan belakangan ya. ini main Lagi bagus naik. mulu gitu. Iya, Iya, lagi bagus naik. dari Højlund malah menurut gue belakangan. Jadi iya, kasih kesempatan lah Ziggy. Oke, Rum, gimana Rum? Apa? Sebagai penutup prediksi. MU Brighton.
Mm-mm. Feeling gue sih kalau nggak kalah seri ya. Kalau nggak kalah Kenapa? seri ya. Runtuh emang. Kenapa? Karena Old Trafford kayak udah nggak serem gitu lagi kan sekarang. Dan terakhir Brighton juga menang kan 3-0 di Old Trafford atau 3-1 ya Iya berapa benar. pokoknya menang. Ya kan musim lalu menang. Baru Iya. baru mau gue Iya bilang, kan? MU tuh kesulitan lawan Brighton tau sebenarnya. Iya betul. Apalagi di Brighton kan ada Lord Welbeck. Ya, Welbeck, oh Welbeck Welbeck, oh feeling iya gue, Welbeck ya. Iya. Oh iya Welbeck Welbeck. feeling gue akan cetak gol lagi di Old Trafford, di Stratford End, di depan Stratford End terus dia selalu berasi gitu. Mampus. Waduh, berarti Jadi mungkin seri tapi ada gol. Seri 1-1 atau 2-2. Terus kalau kalah ya kalah 1-2 atau kalah 3-2. tapi lebih ke seri lah ya kayaknya ya. Kan Kayaknya sih udah kalah bangkit sih. MU. Kayaknya sih kalah ya. Condong ke kalah, Kayaknya sih Cor. condong ke kalah, Lagi Cor. gua Condong ke kalah. mau bangkitin malah dia jatuh sendiri dia. Ih, kita realistis aja, Cor. Sekarang Ya, MU tuh targetnya lolos dari degradasi, Cor. 40 poin. Betul, itu lolos. betul. Itu gue Tuh. sepakat. Sedih Gila kali. Semalam banget. Lolos kan lah, semalam kan lolos. semalam kan kita menang ini kan, menang apa namanya? Kami menang dari inilah dari sama pejuang degradasi. Rival ya? Jadi iya, rival Betul, degradasi rival tadinya. degradasi. Sekarang Anjir, rival MU anjir. tuh bukan Liverpool, Cor. Bukan. Iya, Bukan. tim-tim Rivalnya tuh Southampton, klasemen ini. Ipswich, Iya, Wolverhampton Wanderers anjir. Wolverhampton Wanderers, iya. betul. Jadi Ini kalau kayak Gitulah, gini, Cor. kalah. gimana gue mau bully fans MU? Fans MU-nya udah pesimis anjir. Eh, itulah kenikmatan jadi fans MU dan timnas Indonesia di era kegelapan. Betul. Jadi ketika menang jadi kayak ya sombong dikit. Tapi ketika lagi kalah ya udah biasa. Penerimaan diri. Oke lah. Iya. Ya fans timnas enggak deh, Oke enggak lah. terima deh. Kalau Kalau itu fans timnas yang era diaspora, sorry. Kalau timnas lama-lama itu udah biasa. Malah kaget kemarin bisa menang lawan Saudi itu kaget. oke. Oke lah, tadi menarik ya. Aku bilang MU kan kalau main kandang kadang udah nggak begitu mengerikan lagi ya. Padahal dulu tuh Iya, zaman iya. MU tuh disebut Theater of Dream padahal ya. Ya, Cup of Tapi the ternyata Year. sekarang Theater Iya. of Dream. Tapi kayak ini udah jadi dream bagi Nightmare. lawan nih kayak gue lihat-lihat. Theater of Jadi Nightmare nightmare sekarang. Iya. buat tuan rumah. Ya kan mimpi nggak cuma punya buat yang punya rumah kan. Nah, mimpi yang tamu juga kan. Tamunya bermimpi buat menang ya menang kan. Betul. Lebih memaknainya Nah. gini sih, Mas Cor. Theater of Dream, maksudnya kan pemain MU gampang tertidur di situ, Mas Cor. Jadi agak iya, ya gitulah Terlena. maksudnya. Definisi Theater of Dream-nya udah bergeser sekarang. Cuma Aduh. di Oke lah. 2025 insya Allah enggak sih. Insya Allah. Ya. Wah, Kita udah cakep banget kembalikan tutupnya. kembalikan marwah Theater of Dream di 2025 ini. Oke. Yoi. Cakep nih tutupnya nih. Semoga juga marwah timnas Indonesia juga tetap terjaga ya meskipun tuh dengan Patrick Kluivert atau dengan siapa. Betul. Walaupun Oke, ada gerakan ini ini ya, gerakan mengosongkan Apa? GBK Boykot. pada saat melawan Australia nanti. Enggak Jangan lah. lah, jangan. Waduh, Jangan. enggak Iyalah, ada, lawan enggak Australia ada. kosong lah. Padahal Australia emang emang kosong kosong kan? lawan Namanya di Australia. Sydney. Australia emang Sih. kosong Iya. sih. Gerakan Lawan yang Bahrain baru ya. Bahrain juga Oke kayaknya lah. kosong sih orang mudik. Oh, lebaran. oke lah netizen. Tulis aja di kolom komentar dream lu soal timnas seperti apa. Menurut lu soal targetnya PK itu sebenarnya gimana sih? Juga statementnya JJ dan juga prediksi MU lawan Brighton menurut lu gimana? Tulis aja di kolom komentar. Akhir kata, gue Koro, Willy, Felix, Arung pamit. Thank you Rung udah join. Nanti kapan-kapan kita undang Gas lagi. lagi. Oke. Jangan lupa Will, share, subscribe, like, dan subscribe, follow like, semua comment, follow sosmed YouTube, kita ya di Ya. YouTube, IG, dan TikTok. TikTok. Bye. Thank you. Dah.